Shalom saudara-saudariku yang terkasih, bertemu kembali bersama saya Romo Irvantinus Tarigan dalam renungan kitab suci kita pada hari ini, Sabtu 1 Februari 2025. Hari ini adalah hari biasa, pekan yang ketiga, dan bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu, dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang." Kata-kata itu bisa dipahami bukan hanya dalam arti geografis, bertolak menyeberangi danau. Bertolak ke seberang bisa juga mengartikan melihat horizon baru, mendapatkan wawasan baru, mendapatkan kebaruan dalam hidup, atau ringkasnya menjadi ciptaan baru. Biasanya untuk mendapatkan wawasan baru atau menjadi ciptaan baru dibutuhkan sebuah usaha serius melalui berbagai pergulatan dan pencobaan. Kristus sendiri harus melalui jalan salib dan kematian di salib, baru kemudian mengalami kebangkitan. Di hari Jumat Agung, Yesus menderita siksaan karena cambuk, paku, dan salib yang harus dipikul. Penderitaan itu kemudian memuncak pada kematiannya di salib. Yesus kemudian dimakamkan. Selama Sabtu Suci, Yesus berada di makam. Dia menghadapi kematiannya dalam keheningan. Lalu di Minggu Paskah, Yesus bangkit. Saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus sendiri melalui tahap-tahapan penderitaan hingga akhirnya sampai pada sebuah kebangkitan. Demikian jugalah setiap proses dalam kehidupan. Untuk sampai ke seberang, para murid harus melalui amukan badai yang menggoncang perahu mereka. Mereka ketakutan, cemas, sehingga seperti tidak menyadari bahwa Yesus sedang berada bersama mereka di perahu, bahwa si Yesus sedang tidur di atas perahu. Saudara-saudariku yang terkasih, tapi ketika sepertinya sudah sampai di titik batas, para murid itu akhirnya sadar. Lalu mereka membangunkan Yesus dengan nada marah dan mungkin ketus juga saat itu. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Demikian kata para murid. Para murid adalah gambaran setiap kita. Sering sekali rasa cemas berlebihan akan berbagai hal dalam kehidupan membuat kita tidak mampu menyadari kehadiran Tuhan di sekitar kita. Yang ada hanya ketakutan dan kekalutan. Sehingga ada banyak orang yang tidak mengingat Tuhan ketika masalah sedang menimpa diri mereka. Padahal sebenarnya masalah menjadi lebih besar ketika tidak melibatkan Tuhan dalam masalah kita. Allah peduli dan tidak akan meninggalkan umatnya. Kepedulian atau kasih Allah itu semakin jelas dan dimeteraikan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selama kita masih di muka bumi ini,
Tak mungkin kita lepas dari rasa cemas dan ketakutan. Hal itu akan selalu bersama dengan kita. Maka yang paling realistis adalah mari belajar mengelola cemas dan ketakutan yang ada. Hal yang sangat mendasar dalam memanajemen rasa cemas berlebihan adalah keteguhan iman. Iman bahwa Allah peduli. Keyakinan bahwa sebesar apapun masalah, Allah tidak akan membiarkan kita karam dalam kehidupan kita. Dia peduli kepada Anda, Dia peduli kepada saya. Kepedulian itulah yang ditunjukkan oleh Yesus kepada para murid di atas kapal itu. Tetapi kepedulian yang bagaimana persisnya? Saudara-saudari, saya menginterpretasi Yesus yang sedang tidur di buritan sebagai berikut. Ada sebuah istilah dalam psikologi, yakni optimal stress. Optimal stress artinya seseorang perlu diberi tekanan yang tepat takarannya, yakni tekanannya tidak terlalu rendah tetapi juga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu gampangan tetapi juga tidak terlalu susah. Jika tekanannya terlalu rendah, maka potensi yang tersimpan di dalam diri orang itu mungkin tidak akan keluar. Sementara kalau terlalu tinggi tekanannya, bisa jadi yang bersangkutan akan rontok. Yesus tidur biar murid-murid tahu kekuatannya, biar murid-murid tahu kerapuhannya, terutama biar murid tahu ketergantungan mereka pada Tuhan Pencipta itu. Dengan satu dan lain cara, sebuah pencobaan pasti akan datang dalam perjalanan hidup kita. Pencobaan sering menjadi situasi yang mengerikan, menghancurkan, melelahkan, dan membuat kita dalam situasi krisis. Pencobaan sering mengungkapkan ke dunia luar kelemahan, kerapuhan yang ada dalam diri kita. Tetapi juga pencobaan bisa menjadi momen kebangkitan. Dalam momen-momen genting kehidupan, biasanya kita merasa membutuhkan Tuhan, sehingga memang pencobaan sering sekali berguna untuk menyadarkan kita bahwa Tuhan ada bersama kita, bahwa Tuhan hadir. Pencobaan sering juga menyadarkan kita tentang apa yang sebenarnya paling penting dalam hidup ini. Ada sebuah anekdot, saudara-saudari yang terkasih, yang mungkin telah pernah Anda dengar. Dikisahkan bahwa di pagi yang cerah dan dalam angin sepoi-sepoi yang bertiup lembut, seekor monyet memanjat sebuah pohon yang tinggi. Dia menikmati pemandangan dari atas sambil merasakan semilir angin yang menyenangkan itu. Ah, ini dia hidup yang sempurna, kata monyet itu dalam hatinya. Karena merasa sangat nyaman, ia mulai bersantai di atas dahan, membiarkan tubuhnya bergoyang mengikuti tiupan angin. Monyet berpikir bahwa dia tidak akan mungkin jatuh karena sudah sejak kecil terlatih melompat dari satu dahan ke dahan yang lain. Secara tidak sadar, monyet mulai lengah. Rupanya semilir angin sejuk itu sungguh membuai. Ia tak lagi menggenggam dahan dengan erat, malah tubuhnya mulai ikut mengayun sembrono. Sehingga ketika sebuah dahan kecil yang diinjaknya patah, ia tidak sempat lagi bertindak refleks. Monyet terkejut dan kehilangan keseimbangan sehingga terjatuh dari pohon. Tubuhnya menabrak ranting-ranting sebelum mendarat di tanah. Dan sambil menahan rasa sakit, monyet itu bergumam dalam hati, ternyata bukan badai yang menjatuhkanku, melainkan angin sepoi-sepoi dan rasa percaya diriku yang berlebihan. Saudara dan saudariku yang terkasih, kecemasan, ketakutan, pencobaan, dan sejenisnya sering sekali membuat kita mawas diri dan malahan membuat kita semakin maju dalam kehidupan. Sebaliknya, buaian kenyamanan yang berlebihan sering sekali membuat kita terperosok tanpa sadar. Maka rasanya perlu juga kita menantang diri kita sendiri agar tetap maju dan menjadi berkat bagi yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus peduli pada Anda, peduli pada saya. Tuhan memberkati kita. Amin.